Shalom saudara sekalian, saya bersyukur dan mendapat kehormatan yang luar biasa, saya mendapatkan hak istimewa untuk berdiri di sini dan saya yakin kalau saya bukan seorang hamba Tuhan mungkin saya tidak akan bisa berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian, orang-orang penting, para pemimpin umat Tuhan. Saya membagikan satu lembar kepada saudara sekalian supaya nanti pada waktu pulang bisa mengenal mimpi lebih dekat lagi, ya. Nah, kita akan membuat buku kecil dari paper ini. Mengapa buku kecil? Karena mudah dimasukkan dompet, mudah dimasukkan dalam tas, dan kalau waktu kita pegang kita kelihatan wajah cakepnya, gitu ya. Baik, sudah siap semuanya? Apakah ada stand yang bisa saya gunakan supaya saya bisa memberi contoh? Baik, pertama saudara akan melipat begini seperti ini dulu, kita cepat lipat menjadi begini, lalu berikutnya yang ini dibawa ke tengah. Ya. Jangan khawatir bagi yang para pembicara di depan belum mendapatkan lembar ininya, apakah panitia masih punya? Lalu yang belakang juga dibawa ke tengah. Lalu dilipat begini. Dilipat seperti ini. Sudah? Oke. Kita buka lagi. Menjadi seperti lipatan semula. Sudah seperti ini. Lalu kita akan perlahan-lahan robek dengan rapi sampai ke tengah ya, sampai ke tengah sini. Mari. Dirobek begini. Supaya robek di tengah-tengahnya. Bagian tengah yang dirobek. Sudah? Terus kita lipat secara horizontal. Kita lipat secara horizontal. Iya. Lalu kita beginikan. Nah, kita lihat sebelah kita, kita katakan engkau berharga di mata Allah. Lalu kita tutup ya. Kita tutup begini. Nah, lalu mulai dilipat lagi, bagian cover itu bagian depan. Bisa jadi? Ada yang belum mungkin. Oke, sekali lagi. 1, terus lipat begini, 2, terus 3, lipat ke tengah, lalu begini, dibuka lagi, seperti ini, dibuka seperti semula, lalu kita robek bagian tengahnya, nah kita robek bagian tengahnya sampai menjadi seperti ini. Sudah lama tidak origami ya Pak ya, Bapak Ibu ya. Kalau ibu-ibu mungkin masih ngajarin anaknya origami ya. Origami dan kirigami itu sangat efektif untuk pelayanan bagi semua umur ya. Kirigami adalah seni menggunting kertas. Kalau origami seni melipat kertas. Sudah kita lipat horizontal sampai kita melihat ada lubang. Untuk anak-anak biasanya senang. Oh, aku bisa melihat kamu dengan lebih jelas. Kita satukan begini. Nah, lalu kita lipat lagi, langsung kita lipat, bagian cover ada di bagian depan. Bisa? Nah, kalau begini kan menjadi buku mini, ya, mudah dibawa di mana-mana. Nanti akan Bapak Ibu simpan, kita tidak akan membaca ini sekarang, kita akan fokus kepada apa itu Moms in Prayer International. Moms in Prayer International ini mengajarkan supaya anak-anak itu mentaati firman, mengenali firman ya, dan mencintai firman. Jadi kelompok doa ini nanti akan saya jelaskan, tetapi sebelumnya kita akan intermezzo sebentar. Saya mengajarkan juga mnemonic ya, Bible mnemonic. Bible mnemonic itu mempelajari ayat-ayat Alkitab, mempelajari fakta-fakta dalam Alkitab itu dengan cara yang mudah, menyenangkan dan cepat. Ya, seperti kita menghafalkan nama-nama pelangi, masih hafal Bapak Ibu? Magiku Hibiniu. Nah, itu kita terapkan di Alkitab.
Nah di Indonesia memang masih kurang sehingga kalau kita menghafalkan ayat itu agak sulit begitu ya. Oke, sekarang ya tetap ditayangkan yang ini tadi 10 hukum misalnya kita mau anak-anak kita ini 10 hukum itu menjadi kebudi bagi mereka, menjadi standar dalam kehidupan mereka ya. Bolehkah saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar dan mengikuti gerakan saya. Satu, ini ada namanya association mnemonic ya. Satu jarinya begini. Saudara ikuti saya, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jadi worship only God ya. Dua, jangan membuat patung apapun untuk disembah. Idol ya, no idol. Jadi dua itu saya bikin patung bebek. Kalau misalnya lupa jarinya, dua patung bebek ya. Tiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu, di Allah Bapa, Allah Putra dan Roh Kudus dengan tidak hormat ya, dengan tidak hormat. 4, ingatlah, jadi gabungkan dengan sign language ya. Ada yang bisa sign language di sini? Sign language bahasa untuk orang yang tidak bisa bicara, tidak bisa mendengar, sign language ya. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah ayahmu. Ayah itu kepala keluarga, jadi sign language-nya begini. Ini berlaku universal ya. Tapi kalau bahasa Indonesia lain, bapak itu bisa begini. Kalau ini yang universal, ayahmu dan ibumu. 6, 3 dengan 3 ya. Ini sign language 3 dengan 3. Begini Pak, Bapak Ibu, gini. Ya. Jangan membunuh. 7, jangan berzina. Orang mau berzina biasanya kan sembunyi-sembunyi ya. Jadi papa dan mama selalu bersama-sama. 8, jangan mencuri. 9, jangan mengucapkan saksi dusta. Ini begini. 10, jangan mengingini. Ya, itu saya gambarkan. Kalau 5 itu orang tua biasanya suka kepalanya dingin jadi pakai topi ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu. 6 itu tali tambang. 7 itu kalau kita beri ekor itu menjadi huruf Z. Jadi akar kata dari berzina. Lalu 8 bikin kantong. Mungkin dalamnya mau kasih euro boleh, rupiah boleh. Kalau dolar lagi kuat boleh kasih dolar. 9 itu sudah benar huruf angkanya huruf 9. Tapi kalau dibalik-balik bisa menjadi huruf D. Kalau 10 kita tidak bisa melihat balon yang ada udara di dalam balon, tetapi balon itu bisa naik, bisa terbang. Dosa keinginan itu nggak bisa dilihat orang, tapi Tuhan tahu, ya, dalam hati kita. Mari kita kita tes sebentar, ya. Kalau belajar biasanya saya kan jadi guru, jadi harus ada tesnya. Hukum ke-7, lakukan dengan gerakannya Bapak Ibu. Iya. Saya pernah mengajar guru-guru sekolah minggu, saya tanyakan, hukum ke-5, jangan membunuh, hormatilah orang tuamu, jangan berzina. Jadi ada pilihan ganda. Kalau begini tidak ada pilihan ganda ya. Hukum ke-9, ya. Kalau ini apa nih Pak? Kalau mari kita beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Silakan duduk Pak Ibu. Ya, bersama saya tadi pagi jam 5 mereka berangkat dari Semarang, ini Sri Kandi ya, anggota-anggota MIPI di Tritunggal Semarang, mereka berangkat setir sendiri.
Ya, ada salah satu ibu yang akan memberikan kesaksian bagaimana doa di dalam mimpi ini mengubahkan hidupnya. Saya persilahkan, ada dua orang, Stefani dan Ibu Teti, silakan berdiri. Ibu Teti juga, ya. Shalom, puji syukur atas kemurahan Tuhan dan kehormatan bagi saya bisa sampai ke Jogja jam 5 pagi. Kami memang ikut mimpi dalam sekolah Tritunggal. Yang saya ingin kesaksikannya gini, Allah itu Allah yang berkuasa dan hidup. Saya kesaksiannya gini, saya bergabung dalam mimpi itu bulan 5 tanggal awal. Saya waktu itu betul-betul depresi karena gini, anak saya dua-dua, yang satu SMA kelas 1, yang kedua SMP kelas 2, 2 putra semua. Waktu itu saya itu ditelepon sama sekolahan, kalau anak saya yang SMA nilainya buruk sekali dan dinyatakan mungkin anaknya tidak naik kelas, Bu. Karena loh kok bisa, saya lihatnya memang jelek. Yang SMP juga gitu ditelepon. Anaknya mungkin tidak naik kelas karena bulan 5, bulan 6 sudah terima rapot. Ini anak saya 13 mata pelajaran, 9 itu di bawah KKM. Betul-betul satu tidak mungkin bisa anaknya naik karena 9-nya bawah KKM semua. KKM tertunggal memang tinggi 7,5, 7. Anak saya 6 aja enggak ada. 5, 4, 9 mata pelajaran loh. Boleh dibayangkan Bapak Ibu. Waduh, 1 bulan saja. Waktu itu saya punya insya saya enggak bisa, anak saya harus naik. Lah caranya gimana? Wong nilainya anaknya aja enggak ada respon. Memang saya lihat anak saya 2 itu gila permainan game-game semua. Saya ngaturnya gimana? Saya juga usaha kerja. Anak saya laki-laki kok dimarahi usia segitu mesti melawan orang tua. Dengan roh saya berdoa, tapi saya tidak bisa berdoa sendiri. Lalu saya datang ke kepala sekolah Tritunggal, Bu Christine namanya saat ini. Saya betul-betul harus membantu anak saya. Saya berjuang untuk anak saya. Cara mengubah anak saya gimana? Saya berdoa di situ, dia ngomong, Bu di sini ada doa, ada mimpi. Saya langsung dihubungi dengan satu timnya mimpi, saya doa dan puasa. Saya selalu kenal Bu Diana, hari pertama saya Mei itu, wajah saya mungkin tegang, tidak tahu. Saya bilang, Bu, saya tolong anak saya, 1 Mikael, 2 Gabriel, namanya malaikat semua. Tapi dia diganggu sama gangguan saya. Saya memang pelayanan, saya penginjilan, saya di penjara pria, Gedung Pane. Itu iblis nyerangnya tidak jauh anaknya. Gila permainan semua. Cara ngubah gimana anak saya? Saya betul-betul harus bantu anak saya ini. 2 anak loh, down semua, 9 semua. Yang 1 tuh 10, cuma 3 tok yang bagus. Ngeri, yang SMP kelas 2, masih 13 tahun. Saya doa di situ, Bu Diana bantu saya, lalu didoakan pulang dari mimpi saya juga puasa. Memang Selasa tok ya, beri Selasa, tapi saya puasa terus, sore jam 6 baru makan. Doa saya ya doa malaikat saya ini berubah. Tuhan yang bisa mengubah bukan manusia. Saya doa dan semangat saya pelajaran, gurunya CS-nya bilang kalau nilai terakhir ini harusnya 100. Semua mata pelajaran yang kurang ini 100. Kalau 100 bisa memenuhi target. Puji syukur, kemurahan Tuhan yang hidup. Anak saya bisa ujian DA terakhir, CA terakhir, dan ulangan 100 semua. Tahu? Ini Allah yang hidup. Dan saya berdiri, saya saksikan hidup saya serahkan pada Tuhan. Anak ini anak Tuhan. Tuhan talikan naik semua nilainya bagus. The best. Itu kemurahan Tuhan. Mimpi itu sangat luar biasa membantu saya. Sampai sekarang saya setia dalam mimpi. Terima kasih. Amin. Dan berkati. Terima kasih Stefani. Oke, kita akan berkenalan dengan mimpi. Mimpi itu siapa dan oleh siapa dan untuk siapa ya. Pendirinya adalah Ibu Fern Nichols yang
berdirinya Oktober 1984 dan kantor pusatnya ada di Poway, Amerika Serikat. Ya, ini Ibu Fern Nichols. Nah, MIPI itu apa? MIPI itu adalah ibu-ibu yang berjumlah minimal 2 atau 3 orang atau lebih yang bertemu secara teratur untuk berdoa bagi anak-anak dan sekolah mereka. Itu MIPI. Jadi sederhana saja. Bagaimana kalau sekolahnya sekolah negeri tidak memberikan keluasan itu? Boleh MIPI diadakan di rumah? Boleh. 2, minimal 2. Ya, Ibu Fern Nichols ini pada waktu anaknya sekolah masuk ke SMP, dia khawatir sekali karena sekolah di Amerika itu sekarang sudah tidak boleh mengajarkan pelajaran agama. Hanya budi pekerti begitu ya, bagaimana kita sopan sama orang dan lain sebagainya. Aduh, dia takut sekali kalau anaknya itu kebawa. Dia minta kepada Tuhan, Tuhan anak saya ini sudah mau masuk sekolah public school ya, public school. Jadi saya minta 1 orang teman untuk berdoa. Ya, di mana itu ayatnya Saudara? Matius 18 ayat 20. Ya. Sebab itu aku berkata kepadamu, jika 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Ya, besok Sabtu kalau yang ikut dalam Lokakar saya akan saya ajarkan sign language-nya dan mnemoniknya untuk ayat-ayat ini. Jadi saudara sekalian, dia mohon kepada Tuhan dan Tuhan memberikan kepada dia seorang teman. 1. Wah, benar-benar anak mereka itu bisa bersaksi di sekolah. Walaupun kalian mengatakan semua agama sama, di dalam diri kita ada Allah dan lain sebagainya. Saya tetap percaya bahwa penebusan hanya di dalam Kristus. Ya, jadi Ibu Fern Nichols ini lalu lama-lama teman-teman dari anak-anaknya ini lapor kepada mama mereka. Mama ikut aja ke MIPI yang didirikan oleh Ibu Fern Nichols itu ya. Mama akan diajarkan bagaimana mendoakan kami. Nah, biasanya Bapak Ibu kalau berdoa untuk anak berdoa supaya apa? Umumnya sehat, apalagi pintar, apalagi temennya baik. Tapi kita jarang sekali berdoa bagi anak kita sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Yaitu apa? Memperkatakan tadi seperti tadi Pak Hengki katakan ya, ayat ini kita masukkan nama anak kita supaya anak kita itu tidak hanya doanya minta pinter, minta ini dan itu. Supaya hubungan anak kita dengan Tuhan itu juga dekat ya. Jadi siapa yang boleh menjadi anggota MIPI? Wanita single, seorang ibu, seorang nenek ya, yang berbeban berdoa untuk anak dan cucu mereka dan generasi mendatang. Jadi MIPI adalah ibu-ibu yang percaya bahwa doa akan membawa dampak yang besar bagi perkembangan anak-anak mereka. Ya, jadi ini sebuah pelayanan yang non-profit yang didukung dengan persembahan secara sukarela. Biasanya kita minggu pertama itu ada persembahan kalau ada teman yang sakit atau guru yang anaknya sakit begitu ya. Kita biasanya mengumpulkan persembahan. Dan MIPI ini sudah ada di lebih dari 140 negara internasional. Bagaimana caranya Tuhan mengembangkan ini? Ketika ibu-ibu itu sudah banyak berkumpul di Poway, maka ada ibu-ibu yang ikut suaminya pindah tugas ke luar negeri. Di sana mereka mendirikan MIPI. Ya, di sekolah-sekolah di mana anak mereka sekolah, mereka mulai berkenalan dengan mami-maminya. Ya, dan mereka mendirikan itu sampai juga ada di Indonesia. Nah, untuk Oktober 2005 Tuhan memberikan kepercayaan kepada Sekolah Kristen Tritunggal Semarang sebagai anak sulung MIPI di Indonesia. Ya, itu yang pertama, MIPI yang pertama didirikan di Indonesia dan oleh kemurahan Tuhan sekarang sudah berkembang ke Ambarawa, Kalongan, Kalimantan Timur juga ada di Bangka, Belitung, Padang, Denpasar, Bandung, Jakarta dan Solo akan memulai juga ya, Jogja kemarin juga sudah saya bagikan ke sekolah Kalam Kudus. Nah, kita akan mau belajar apa sih bedanya doa MIPI ini dengan persekutuan doa kita yang ada di gereja. Kalau persekutuan doa kita yang ada di gereja itu kita berdoanya biasanya di akhir atau di awal. Kira-kira dari 1 jam doa, persekutuan doa itu berapa menit doanya? Berapa menit?
10 menit, 15 menit gitu ya, karena ada pujian, ada penyampaian firman gitu ya. Nah, kalau doa di MIPI ini 1 jam itu isinya doa. Apa nggak capek? Apa nggak bingung apa yang mau didoakan ya? Karena ada langkah-langkahnya. Jadi di seluruh dunia secara internasional format MIPI ini berlaku. Jadi ada 4 langkah berdoa yang papernya sudah saya berikan kepada saudara. Jadi pertama kita mengarahkan ibu-ibu ini untuk belajar memuji Tuhan. Ya, pujian itu apa? Pujian itu mengangkat kita ke hadirat Tuhan. Hanya fokus kepada pribadinya Allah. Kita menyembah Allah, kita memuji Allah, nama-nama Allah, karakter Allah, sifat-sifat Allah. Jadi sesuai dengan tema yang sudah diberikan oleh pemimpin kelompok. Jadi bagi para pemimpin kelompok itu sudah dipersiapkan modul yang panduan yang praktis sekali. Jadi misalnya temanya adalah Allah yang hidup. Pujian itu semua ayat-ayatnya bertuliskan, sudah diketik juga di sini tentang Allah yang hidup. Jadi gak satu orang memonopoli doanya jadi panjang begitu ya. Kita hanya mengucapkan 1-2 kalimat saja. Sesuai dengan ayat yang sudah kita baca tadi. Misalnya Allah yang hidup, Allah yang menjadi perisai, Allah yang menjadi kubu perlindungan bagi kita. Allah yang kasih, Allah yang berkasih karunia, Allah yang mau berkomunikasi. Itu kita hanya memuji Tuhan dengan menyebutkan ayat-ayat ini dan 1-2 kalimat secara bergiliran begitu ya. Jadi semua ibu-ibu bisa mendapatkan kesempatan untuk memuji Tuhan. Lalu berikutnya, dalam pujian ini tidak boleh ada permohonan doa. Tidak boleh ada permohonan. Kita hanya fokus kepada Allah saja. Biasanya kita kalau datang kepada Tuhan kita langsung, ya Tuhan tolonglah anak saya sakit, suami saya sedang keluar kota. Kita lupa, kita datang ke kantornya presiden aja, ke rumah Bapak Presiden aja kita harus pakai tata cara kepresidenan gitu ya. Gak bisa kita bisa langsung datang, Pak SBY tolongin dong, tolongin, ini anak saya nih. Anak saya dibully sama teman-temannya, nggak bisa. Ya, saudara menghadap ke raja, ke ratu, sudah ada caranya memberi hormat. Kalau wanita mungkin roknya diginikan, gitu ya. Kalau laki mungkin harus bagaimana cara memberi hormat kepada seorang pemimpin itu kita harus belajar. Kita datang masuk ke istana Allah, ke hadirat Allah, nggak pakai ketok pintu, gedor-gedor, ya, wah langsung. Ada yang pernah berkata begini, Tuhan kami ini sedang tidak mengetuk pintu surga, kami sedang menggoncangkan pintu surga. Loh kamu ada hak apa menggoncangkan pintu surga ya? Kok ini sekali. Jadi pertama-tama kita akan memuji dulu, jadi kita tidak mengajukan permohonan apa-apa. Yang kedua adalah pengakuan dosa, itu dilakukan dalam hati ya. Ada dosa-dosa pribadi yang harus kita akui di hadapan Tuhan supaya dosa kita itu tidak menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, jadi itu dilakukan dalam hati. Ada ayat penuntunnya juga yang sesuai dengan temanya. Juga tidak ada permohonan apa-apa, hanya mengakui saja, hanya mengakui dengan tulus ya. Langkah yang ketiga adalah pengucapan syukur. Nah, pengucapan syukur ini fokus kepada karyanya Allah. Bagaimana Allah menjawab doa kita, bagaimana Allah menyatakan mujizatnya, begitu ya. Bedanya dengan pujian, ucapan syukur ini fokus kepada karyanya Allah. Nah di 1, 2, 3 ini tidak boleh ada permohonan apa-apa. Baru di langkah selanjutnya, langkah keempat itu berdoa syafaat. Nah kita berdoa syafaat sesuai dengan ayat Alkitab yang diberikan oleh pemimpin doa, nanti akan dikopikan begitu ya. Jadi misalnya ayatnya tentang Allah yang setia, di sini dipilihkan Ratapan pasal 3 ayat 21 sampai 24, lalu kita masukkan nama anak kita ke ayat ini. Ya. Jadi kita berdoa untuk anak kita sesuai dengan ayat ini. Saya bacakan. Tapi hal-hal inilah yang Eben perhatikan. Anak saya namanya Malakai dan Eben. Jadi satu kali doa itu hanya satu anak dulu supaya kita fokus.
Ya, minggu depannya kalau punya 3 anak jangan 3-3-nya semua. Ya, 1 anak, 1 anak. Tetapi hal-hal inilah yang Eben perhatikan. Oleh sebab itu Eben akan berharap tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagian Eben, kata jiwa Eben. Oleh sebab itu Eben berharap kepadanya. Jadi di sini kita memohon kepada Tuhan. Nah, setelah memohon sesuai dengan ayat ini, barulah kita memohon untuk besok ada TTS, besok ini ada field trip, besok ada tour de campus, besok ada dedication camp begitu ya. Nah, ini biasanya dilakukan kelompok kecil, berdua atau bertiga. Jadi kita bagi kelompok masih dalam ruangan yang sama, baru nanti setelah itu kita kembali lagi dalam kelompok besar, kita mendoakan kebutuhan sekolah. Biasanya selalu ada kontak dari kepala sekolah dengan ketua MIPI dan kepala sekolah akan memberikan pokok-pokok doanya. Bu, tolong doakan, ini ada lomba, anak-anak kita terkirim ke Olimpiade Internasional dan lain sebagainya ya. Kita mendoakan ini. Jadi manfaat MIPI itu banyak sekali saudara sekalian. Dari rekan-rekan saya, saya sendiri pun juga kalau di rumah dalam doa penyembahan saya memakai panduan ini ya. Pertumbuhan kerohanian kita ini, lalu pengenalan akan firman Tuhan, kita terhubung dengan ibu-ibu yang lain yang memiliki masalah yang sama yang bisa menguatkan kita ya, komunitas seperti yang diajarkan Pak Paul tadi ya. Sarana penginjilan, jadi ada seorang ibu di Pekalongan itu dia belum mengenal Tuhan. Diajak ikut MIPI karena anaknya itu stres. Waktu latihan ujian dia cuma tulis namanya dikumpulkan. Dilihat aja enggak soalnya. Ya, dia cuma tulis namanya aja, dia bengong aja. Nah orang itu oke, sudah selesai ya. Beragama Buddha tetapi akhirnya menerima Tuhan Yesus karena diinjili oleh temannya. Baik, saya rasa juga sudah selesai. Ya, Mom, will you pray for me? Ya, makasih.